Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Pratama, guru sejarah di SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik saya tentang metode pembelajaran sejarah lokal Kalimantan Barat yang kemudian dikenal dengan tralis. Melalui metode ini, saya mengintegrasikan materi pembelajaran sejarah dengan tradisi lisan Kalimantan Barat melalui tahap-tahap penelitian sejarah. Selamat menyaksikan. Menjadi guru sejarah bagi saya bukan sekadar profesi, tetapi panggilan hati untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsanya. Namun, menjadi guru sejarah tentu memiliki tantangan tersendiri. Di tengah derasnya arus digital dan globalisasi, pelajaran sejarah sering dianggap membosankan, sulit, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini karena pembelajaran sejarah di kelas cenderung berpusat pada hafalan, nama tokoh, tanggal peristiwa, dan tempat kejadian. Banyak siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Hal ini berdampak pada pencapaian hasil belajar yang belum optimal. Banyak siswa yang belum mencapai KKM, dan pembelajaran terasa kurang kontekstual dengan budaya Kalimantan Barat yang begitu kaya. Padahal, di sekitar kita ada warisan sejarah dan tradisi lisan yang luar biasa yang lebih kontekstual dalam pembelajaran sejarah. Saya meyakini pembelajaran sejarah akan lebih bermakna jika siswa belajar langsung dari lingkungannya sendiri. Dari kondisi itulah saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana cara membuat siswa mencintai sejarah tanpa merasa terbebani hafalan? Bagaimana sejarah bisa dekat dengan kehidupan mereka menjadi sesuatu yang hidup dan bermakna? Tantangan saya sebagai guru sejarah adalah menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa, membuat mereka terlibat aktif sebagai peneliti kecil sejarah, serta meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran yang kontekstual dengan kearifan lokal Kalimantan Barat. Oleh karenanya, saya menciptakan metode pembelajaran tralis atau tradisi lisan, metode pembelajaran sejarah lokal Kalimantan Barat melalui tahap-tahap penelitian sejarah. Pertama, melalui pemilihan topik. Pada proses ini, siswa berdiskusi menentukan topik sejarah atau tradisi lokal yang ingin mereka teliti. Ada yang memilih kisah rakyat daerahnya, sejarah asal nama kampung, hingga perjuangan tokoh lokal. Proses ini membuat mereka belajar menentukan fokus penelitian sesuai dengan minat dan lingkungannya masing-masing. Kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah menentukan topik, siswa melakukan pencarian sumber sejarah, baik berupa wawancara dengan tokoh sejarah, orang tua, maupun narasumber lainnya. Mereka juga menelusuri foto lama, dokumen pribadi, atau peninggalan sejarah di sekitar tempat tinggal. Ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Siswa belajar menilai keaslian dan kebenaran sumber. Mereka membedakan antara mitos, legenda, dan fakta sejarah, serta mencatat perbandingan versi cerita dari berbagai narasumber. Tahap keempat adalah interpretasi atau penafsiran fakta. Dalam tahap ini, siswa menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Mereka mengaitkan kisah tradisi dengan nilai-nilai karakter, seperti keberanian, gotong royong, dan cinta tanah air. Tahap yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian disusun menjadi karya tulis dan mendokumentasikannya baik dalam bentuk buku maupun melalui platform digital. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar sejarah, tetapi juga belajar menulis, berbicara, dan menghargai tradisi. Dengan langkah-langkah tersebut, kelas sejarah berubah menjadi ruang penelitian budaya, di mana siswa bukan sekadar mendengar, melainkan menemu makna sejarah di lingkungannya sendiri. Hasilnya sangat menggembirakan. Siswa menjadi lebih bersemangat, aktif, dan percaya diri. Mereka bangga bisa meneliti dan menceritakan sejarah kampung halaman mereka. Nilai KKM meningkat signifikan, terutama dalam aspek berpikir historis dan literasi budaya. Karya siswa seperti buku mini cerita rakyat menjadi bukti nyata kreativitas mereka. Yang paling membahagiakan, siswa mulai memahami bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, tetapi identitas yang perlu dijaga dan diwariskan. Sekolah kami pun berperan dalam pelestarian tradisi lisan Kalimantan Barat. Sebagai guru, saya belajar bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana membuat pembelajaran menyentuh hati siswa. Melalui tradisi lisan dan tahap-tahap penelitian sejarah, saya ingin menumbuhkan generasi muda yang mencintai budayanya dan bangga pada daerahnya. Inilah karya kecil saya, tradisi lisan, metode pembelajaran sejarah lokal Kalimantan Barat melalui tahap-tahap penelitian sejarah.